Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Anwar Sudarno dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan jurusan Tadris IPS dengan NIM 208190041. Di sini saya mau mereview sebuah buku yang berjudul Tokoh-tokoh Dunia yang Mempengaruhi Pemikiran Bung Karno. Buku ini ditulis oleh Sulaiman Effendi yang diterbitkan Mei tahun 2014 dengan penerbit Palapa di Yogyakarta. Ketika nama Bung Karno didengungkan, maka yang tergambar dalam benak kita, beliau adalah sosok presiden yang karismatik dan penuh dedikasi. Meskipun beliau sudah meninggal puluhan tahun silam, beliau seolah-olah masih hidup. Bung Karno merupakan salah satu pahlawan sekaligus presiden pertama Indonesia yang begitu dikagumi oleh golongan baik Indonesia maupun di dunia. Semua ini tentu tidak lepas dari sumbangsih perjuangannya yang begitu besar. Bapak Revolusi itu mampu mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Selain sebagai revolusioner, pejuang, bapak pendiri bangsa, dan orator ulung, Bung Karno juga dikenal sebagai pemikir yang melahirkan ide-ide dan pemikiran besar. Bahkan ide-idenya masih terus dikaji dan diperbincangkan dari generasi ke generasi. Kemunculan Bung Karno sebagai seorang pemikir dimulai semenjak ia bersekolah di HBS Surabaya itu sekitar tahun 1920-an. Saat beliau masih berusia 20 tahun. Ia sudah mulai bersentuhan dengan pemikiran Marxis. Tidak lama kemudian, beliau berhasil membangun sebuah ideologi baru yang disebut Marxisme. Ketika Bung Karno berusia 25 tahun, ia menulis sebuah artikel yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Di sini beliau mencoba kenyataan objektif dengan keharusan historis untuk menemukan titik kesamaan dalam ketiga pemikiran tersebut. Sehingga kondisi politik yang saat itu pecah ke dalam tiga golongan besar, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, itu dapat dijadikan satu menjadi sebuah kekuatan besar untuk melawan kolonialisme. Bung Karno juga mampu melahirkan gagasan-gagasan besar lain, di antaranya adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan, atau itu juga pemikiran dari Bung Karno. Contoh lain konsep berdikari, demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi, serta masih banyak lagi pemikiran atau gagasan Bung Karno. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Bung Karno antara lain Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Raden Ajeng Kartini, Tan Malaka, Ernest Douwes-Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dunia yang mempengaruhi pemikiran Bung Karno. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku yang berjudul Tokoh-tokoh Dunia yang Mempengaruhi Bung Karno, menurut saya adalah bahasa-bahasa yang disajikan di dalam buku ini mudah dipahami, menarik untuk dibaca, serta
Buku ini bisa dijadikan motivasi untuk para pembacanya. Tapi di dalam buku ini pasti memiliki kekurangan, antara lain terdapat istilah-istilah asing yang belum dijelaskan artinya, sehingga para pembaca sulit untuk mengartikan istilah-istilah tersebut. Tetapi di dalam buku ini penulisnya juga sudah mengakui adanya keterbatasan yang tidak dapat dihindari dari penulis. Seperti pemilihan tokoh-tokoh dalam buku ini pun disesuaikan dengan kemampuan penulis itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya berpesan tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, dan selalu taati peraturan dari pemerintah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.